Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba share ya, bagaimana instalasi Windows 10 dengan membuat installer dengan aplikasi Rufus ya. Jadi Rufus ini bisa membuat instalasi Windows dari USB. Nah, nanti installer ini kita akan gunakan untuk menginstal laptop saya ya. Nah, ini laptop saya akan coba kita install menggunakan Windows 10, yang dimana installer Windowsnya ada menggunakan USB. Nah, USB-nya ini nih. Ya, jadi kita menggunakan ISO Windows 10. Nah, yang menariknya di sini kita akan membahas terkait partisi ya, skema partisinya. Jadi partisi itu sekarang terbagi menjadi dua ya. Jadi ada partisi GPT, ada partisi MBR ya. Jadi kalau GPT ini disyaratkan Windowsnya harus 64 bit dan direkomendasikan untuk Windows 8 ke atas. Sementara untuk MBR ini atau Master Boot Record itu disarankan untuk Windows 7 ke bawah atau Windows 32 bit ya. Nah, informasi yang saya baca itu GPT itu partisinya lebih cepat ketimbang MBR. Terus misalkan kalau harddisknya ada bad sector di sektor pertama, nah kalau MBR itu kan biasanya harddisknya nggak bisa kebaca tuh. Nah, kalau GPT ini kalau misalkan sektor pertama harddisknya itu bermasalah, katanya sih nggak apa-apa gitu kan. Ya mungkin tapi agak lemot aja kalau pas bermasalah gitu. Nah, installer Windows via USB ini akan kita coba install ke laptop dengan harddisk ini ya, harddisk Kingston SSD 240 GB ya. Jadi harddisk lama laptop saya itu menggunakan SATA ya. Sementara kita akan coba menggunakan kedepannya harddisk SSD ya, yang katanya juga lebih cepat daripada SATA gitu kan. Ya, kita coba aja ya install Windowsnya di SSD yang Kingston 240 GB tadi. Jadi kita akan mencoba memasang SSD Kingston 240 GB ini di laptop Dell 3470 ya. Dell Latitude 3470. Ini laptopnya udah lumayan lama ya. Udah sekitar hampir 6 tahun, tapi yang saya baca kelebihannya kalau laptop agak lama itu harddisk dan memorinya itu bisa di-upgrade gampang ya. Beda dengan keluaran laptop terbaru yang embedded atau ditanam harddisk memorinya itu semuanya tuh tertanam di motherboardnya gitu ya. Ya makanya kalau beli laptop jangan karena investasi masa depan, jangan cuman lihat ininya juga ya, murahnya aja, tapi gimana kalau spare partnya itu rusak gitu. Karena kalau misalkan rusak dikit dibawa ke service center itu lebih mahal ya. Tapi kalau cuma rusaknya hard disk gitu, itu masih bisa dibongkar. Ya kita coba bongkar aja ya untuk memasang hard disk SSD tadi di Dell Latitude 3470. Kita buka dulu ya.
Nih ini relatif gampang sih, nggak seperti laptop yang lain yang lebih ribet gitu. Oh, udah kebuka. Nah ini hard disk SATA, ini memorinya 4 GB, jadi dia ada 2 slot nih. Kalau laptop yang lain itu walaupun bisa diganti, ternyata kebanyakan itu memorinya slotnya cuma satu. Jadi kalau misalkan ini mau upgrade, ini cukup tambah memori 4 GB aja, maka udah jadi 8 GB ini. Ini ada tulisannya only DDR3L DIMM B gitu. Cara buka memori laptop tuh kalau misalkan mau ganti atau upgrade gitu itu begini nih. Set. Nah, gampang banget kan? Sama ya, only DDR3L DIMM A. Ini DIMM B. Nah, kita coba bongkar sekarang harddisknya ya. Nah, kita coba dulu kabel data dan listriknya di sini. Ini all in one ini. Kabel listrik dan kabel datanya. Nah, ini harddisk lamanya itu SATA 6 gigabit per second, kapasitasnya 1 terabyte ya. Malah yang lamanya udah gede, yang baru yang SATA cuman 240 giga ya, tapi ukurannya sama ya. Jadi kita pastikan kalau misalkan mau ganti harddisk laptop itu ukurannya sama ya. Nah ini cangkangnya, ini buat dudukan, ini penting banget ya. Ini ada bautnya juga. Gampang kan bukan? Ini dipasang di sini, tapi harus pakai dudukan ini. Nah, sekarang kita pasang harddisknya ya, SATA-nya, SATA SSD Kingston 240 GB. Oke, udah beres. Kita tinggal pasangin nih.
Nah, sekarang kita tutup lagi ya. Oke, sekarang udah terpasang ya. Nah, sekarang kita coba colok USB-nya yang sudah terisi dengan Windows installer Windows 10. Kita akan install lewat USB ya. Kita pencet F12 karena di dia latitude 3470 untuk masuk ke BIOS atau boot sequence itu pencetnya F12. Tapi di komputer atau laptop yang lain itu ada yang pencet F1 atau pencet delete. Nah, ini tampilan ininya ya. Tampilan boot menunya itu, kita ke BIOS setup. Nah, di tampilan BIOS setup Latitude 3470 itu seperti ini ya. Jadi yang kita lakukan agar SSD itu terbaca oleh laptop itu merubah di menu ini ya, boot sequence. Ini dari boot list option dari legacy ke UEFI. Jadi kalau legacy itu kedeteknya itu kayak gini ya, internal HDD, terus DVD drive, onboard NIC, sama USB storage device gitu kan. Nah, kalau UEFI, nah ini kedeteknya itu UEFI SanDisk partisi 2 sama UEFI Kingston tadi harddisk 240 GB ya. Kita apply, save as custom user setting. Oke, kita restart lagi ya. Kita pencet F12 lagi. Nah, kita bootnya dari SanDisk ya, karena kita mau install Windows-nya lagi, Windows 10. Kita install. Kalau kita pilihnya Kingston, berarti ngebutnya itu dari SSD ya. Nah, ini tampilan Windows setup seperti ini ya. Kita pilih bahasa Inggris.
Install now. Nah, ini kita pakai OM aja ya. Versi Windows 10-nya kita pakai OM. Nah, kita hapusin partisi ya. Partisi. Ini udah ada isinya ya, hard disk SSD-nya itu. Kita hapusin aja ya. Kita bikin partisi baru aja. Nah, kita klik new. Kita apply aja, sikat semuanya. Kita format. Ya, ini apa adanya ya. Jadi kalau nginstal Windows itu tergantung ini ya, tergantung kecepatan laptopnya juga, memori sama prosesornya gitu. Nah, ini proses instalasi Windows ya. Jadi lamanya nginstal atau sebentarnya nginstal itu tergantung dari prosesor dan memorinya. Kalau memori laptop saya itu hanya 4 GB, terus prosesornya Intel i3 ya. Mungkin kalau prosesornya i7, RAM-nya 8, itu instalasinya akan jauh lebih cepat ya. Atau yang pakai AMD Ryzen, apalagi AMD Ryzen sekarang lebih baik daripada Intel ya. Jadi kalau generasi jadul ya, mungkin termasuk saya yang dulu kerja di warnet, taunya AMD itu panas gitu kan. Tapi sekarang di era AMD versi Ryzen itu, prosesor i3, i5, i7 itu kalah sama Ryzen ya. Kalau dulu orang pakai laptop AMD Athlon tuh image-nya itu panas gitu kan. Tapi kalau sekarang itu orang pakai AMD Ryzen tuh ya bangga gitu, karena buat gaming lebih baik gitu. Saya nggak nge-cut instalasi Windows ini biar ketahuan berapa lamanya gitu, dengan specs prosesor i3 dan memori 4 GB ya seperti ini gitu kan kecepatannya.
Nah udah beres, kita tinggal restart aja ya, pencet aja. Kalau nungguin lama 10 detik juga lumayan. Kita cabut aja flash disknya ya. Nah ini proses pertama kali ya, ketika hard disk baru diinstal. Prosesnya pun sama seperti ini. Kita coba nggak ngekat supaya tahu realnya seperti apa gitu loh. Nunggu pas proses instalasinya ini. Ya, sekali lagi, lama atau sebentarnya instalasi Windows di komputer kita itu tergantung hardware kita ya. Kalau hardware-nya semakin bagus, ya semakin cepet. Kalau hardware-nya jadul, ya sabar aja. i3 dengan RAM 4 GB untuk instalasi Windows 10 ke atas ya mungkin relatif dianggap lebih jadul ya. Dia ngeblank, biasanya ini ngerestart lagi nih. Tuh kan bener. Ya sabar aja, bisa dibarengi dengan konsumsi makanan apa ya. Tempat saya nggak ada apa-apa, adanya kurma. Ini nih, biar nggak disebut hoax. Korma. Ngunyahnya korma. Nah, udah muncul nih tanda-tanda kehidupan. Alhamdulillah. Sekali lagi saya nggak skip ya, nggak skip video ini biar apa adanya ya.
biar tahu nanti kalau misalkan nyoba install sendiri di rumah yang belum pernah nyobain ya kondisinya seperti ini gitu. Catatan hardware-nya itu mempengaruhi kecepatan instalasi Windows ya, spesifikasi hardware masing-masing komputer. Kita regionnya biasa aja lah, United States. Keyboard layout US aja lah. Skip. Ini mah cuma contoh. Ini ada. Ini I don't have internet aja. Continue with limited setup. Ya nanti ditentuinnya kalau pas kita habis install Windows aja. Nah kita disuruh ngasih username misalkan Idrus. Passwordnya Idrus. Nah, kita disuruh membuat pertanyaan security ya, untuk account kita tiga tahap ya. What was your childhood nickname? Idrus. Terus security keduanya, What's the name of the city where you were born? Cianjur. Ini mah contoh ya, ntar bisa dirubah ya. What's the name of the city where your parents met? Cianjur. Accept aja. Not now. Kita dengan instalasi basic aja ya. Ya sekali lagi, instalasi Windows ini lambat atau cepatnya itu tergantung dari spesifikasi hardware masing-masing komputer user ya. Nggak bisa sama gitu ya, menit lama atau sebentarnya itu. Almost there. Alhamdulillahirrabbilalamin, instalasi laptop saya Dell 347 Latitude 3470 itu udah selesai ya. Jangan lupa subscribe ya. Akhir kalau kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.